Semalam Jason hanya mengatakan anak haram dan juga kehancuran keluarga Cartel, Kek. Tapi, dia tidak menceritakan hal lainnya. Bahkan, aku tidak tahu, kehancuran apa yang dimaksud, papar Amora dengan suaranya yang pelan. Apakah, semua ini berhubungan dengan saudaranya? Tuan Cartel mengangguk pelan. Benar, semua ini berhubungan dengan kakaknya Jason. Tapi, mereka berdua sama-sama korban di sini. Bahkan, bisa dikatakan jika kekacauan yang terjadi pada keluarga Cartel 6 tahun yang lalu, memang berasal dari suamimu dan ibunya. Tuturnya. Mendengar penjelasan Tuan Cartel, Amora terdiam. Bukannya paham, tetapi ia malah semakin kebingungan dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Amora mengangguk. Baiklah, Kek. Nanti akan kubaca, ucapnya. Yang pasti, apapun yang terjadi pada Jason, aku akan tetap ada di sampingnya. Bibir Tuan Cartel tersenyum. Jason beruntung memilikimu. Seminggu kemudian, keluarga Cartel disibukkan dengan penyambutan kakak, ipar dan keponakan Jason yang akan datang. Tampak, Amora dan para pelayan sedang menyiapkan hidangan untuk makan malam bersama. Bibi, yang diletakkan di sana ya. Seperti yang dikatakan Jason, semuanya harus terlihat sempurna. Tutur Amora pada para pelayan. Baik, Nona. Sahut para pelayan itu. Amora tersenyum. Lalu, ia yang membawa beberapa tangkai bunga mawar dari lantai atas itu pun menuju ke ruang tengah. Di ruang tengah, wanita itu mengganti bunga yang ada di atas meja. Rajinnya istriku. Puji Jason. Grab. Jason yang keluar dari ruangan kerjanya, memeluk erat pinggang Amora dari belakang. Bahkan, mencium tengkuk istrinya dengan lembut. Apa yang kau lakukan? Malu pada pelayan, mereka melihat kita, kata Amora. Berusaha melepaskan tangan Jason yang melingkar di perutnya. Aku tidak peduli, sayang. Tolong biarkan aku memelukmu seperti ini, sebentar saja. Tutur Jason. Bersikap manja pada istrinya yang sedang beberes. Kau gugup dan takut? Tanya Amora dengan pelan. Ditanya, Jason menggelengkan kepalanya. Lalu, melerai pelukannya dan memutar tubuh Amora. Saat ini, hal yang paling kutakutkan adalah kehilangan dirimu. Aku takut kau pergi meninggalkan aku, ucap Jason. Menjawab pertanyaan istrinya tak kalah pelan. Percayalah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berada di sisimu, kata Amora. Tangannya bergerak, mengusap pipi tirus suaminya. Mendengar ucapan istrinya, Jason yang sedang gelisah, terlihat sedikit lega. Bahkan, bibirnya kini tersenyum kecil. Kakek benar, aku memang beruntung memilikimu, Mora, ucap Jason. Bibir pria itu berbicara, sedangkan tangannya kembali bergerak memeluk tubuh istrinya itu dengan erat. Sudahlah, jangan seperti ini terus. Semakin hari, kau semakin manja saja, ucap Amora. Pergilah ke kamar dan bersiap, bukankah setengah jam lagi kakak ipar dan keluarganya akan tiba? Jason melerai pelukannya dan mengangguk. Lalu, melangkah pergi menuju lantai atas dan bersiap. Sedangkan Amora, kembali ke dapur dan memeriksa pekerjaan para pelayan yang menyiapkan makan malam. Bagaimana persiapannya, Bi? Tanya Amora. Sedikit lagi, Nona. Bisa dipastikan, selesai dalam waktu 10 menit, jawab salah satu pelayan. Baiklah. Terima kasih atas kerja keras kalian semua, kata Amora seraya tersenyum. Setengah jam kemudian, kakak dan ipar Jason tiba di kediaman keluarga Cartel. Bagaimana keadaan kalian? Dan, di mana adik iparku?
Ditanya oleh kakaknya, Jason tersenyum kecil. Keadaan kami baik, seperti yang kau lihat, jawab Jason. Mora, kakak dan kakak ipar sudah sampai. Serunya pada Amora yang berada di dapur. Sebentar, sayang. Sahut Amora. Amora yang sedang menuang minuman ke dalam gelas, segera menyelesaikan pekerjaannya. Lalu, wanita itu membawa nampan berisi minumannya ke ruang tengah dan menghampiri kakak dan ipar suaminya. Sayang. Panggil Amora saat tiba di ruang tengah. Lihatlah, dia adalah istriku. Namanya Amora Celestine. Ujar Jason saat melihat Amora melangkah mendekat. Namun, begitu melihat wajah kakak iparnya, Amora menghentikan langkahnya. Bahkan, spontan melepaskan nampan berisi beberapa gelas minuman yang ada di tangannya. Perang. Cetar. Sayang, apa yang terjadi? Tanya Jason dengan panik. Ternyata wanita itu adalah kakak iparnya. Perang. Cetar. Nampan berisi beberapa gelas minuman yang ada di tangan Amora, jatuh dan pecah berhamburan ke lantai. Sayang, apa yang terjadi? Seru Jason. Dengan cepat, ia menghampiri istrinya yang terlihat kaget di posisinya. Sedangkan Amora yang terkejut, menatap kakak iparnya dengan mata yang melotot lebar. Ternyata, wanita yang dicintai oleh Jason adalah kakak iparnya sendiri, gumam Amora. Mengetahui jika foto wanita yang disembunyikan rapat oleh suaminya adalah foto iparnya, hati Amora berdenyut nyeri. Sayang, kau baik-baik saja? Tanya Jason. Tangannya bergerak, meraih jemari Amora dan menggenggamnya. Adik ipar, ada apa? Apakah kau sedang tidak enak badan? Tanya Aluna. Melihat ekspresi adik iparnya, Aluna yang berdiri di samping suami dan anak kembarnya itu pun ikut mendekat dan menghampiri Amora. Aku baik-baik saja, jawab Amora. Berbicara sembari menarik tangannya yang digenggam oleh Jason. Selanjutnya, Amora yang merasa tidak enak hati, berjongkok dan hendak membersihkan pecahan gelas yang berserak di lantai. Biar ku bantu. Ujar Aluna saat melihat Amora memunggut pecahan gelas tersebut. Luna, jangan. Cegah Jason pada kakak iparnya. Mendengar perkataan Jason yang terlihat begitu perhatian pada Aluna, hati Amora semakin berdenyut nyeri. Sebisa mungkin, ia menahan diri untuk tidak marah dan tidak menangis. Sayang, biar pelayan yang membersihkannya. Aku tidak ingin tanganmu dan Luna terluka, kata Jason. Berbicara sembari ikut berjongkok dan menahan tangan istrinya. Jason, sepertinya istrimu sedang tidak enak badan. Lebih baik, bawa dia beristirahat, kata Aluna yang merasa jika ada yang tidak beres pada Amora. Tapi, Kak, ada kakek yang akan menemani kami. Potong Aluna dengan cepat. Adik ipar, istirahat jika sedang tidak enak badan. Tuturnya lembut pada Amora. Aku baik-baik saja, kata Amora. Tak dapat menutupi rasa sesak di dadanya. Setelah itu, Amora pun melangkah menuju sofa dan mendekati Jensen yang duduk di samping Tuan Cartel. Melihat perubahan sikap Amora, Jason garuk-garuk kepala lantaran merasa heran. Sedangkan Aluna yang tidak tahu apa-apa, mengerutkan keningnya dan menyipitkan matanya. Selanjutnya, melirik Jason yang berdiri di sampingnya. Katakan, apa yang telah kau lakukan pada adik iparku? Tanya Aluna dengan nada curiga. Dicurigai telah berbuat jahat, Jason menggeleng cepat. Ia tak mau dicap sebagai suami zalim oleh kakak iparnya. Tidak ada. Aku tidak tahu kenapa dia menjadi seperti ini, jawab Jason. Sebenarnya yang aneh adalah dirimu. Dia berubah setelah melihatmu tadi, kan? Tunjuknya pada wajah Aluna. Jason, Aluna, apa yang kalian lakukan?
Jangan sampai aku melihat kalian bertengkar di sini. Jika sampai bertengkar, aku akan memotong kedua kaki kalian." Melihat Jason menunjuk wajah Aluna, Aiden yang duduk bersama putra dan putrinya itu pun menegur keduanya. Ditegur oleh Aiden, Jason berbalik dan berlari kecil menghampiri istrinya yang duduk di samping Jensen. "Sayang, lihatlah, Kak Aiden galak sekali," kata Jason. Mengadu pada istrinya yang sedang kesal. Jason yang mengadu, bergelayut manja di lengan Amora. Bahkan, membuat Jensen sebal melihatnya. "Ayah, jauhkan tangan kotormu dari ibuku," cetus Jensen dengan mata melotot. Dengan cepat, ia menepis tangan Jason agar menjauh dari Aluna. "Apa yang kau lakukan? Dasar anak durhaka," balas Jason pada putranya. Di hadapan Aiden, Aluna, anak kembarnya dan juga Tuan Cartel, Jason dan Jensen bertengkar, merebut Amora yang sejak tadi diam saja. Melihat kelakuan Jason yang seperti anak kecil, Aiden menghela napas pelan. Lalu, melirik istrinya yang senyum-senyum. "Sayang, aku ingin dipeluk," bisik Aiden pada Aluna. "Papi, jangan macam-macam di sini. Jangan harap kami akan membiarkanmu berduaan Mami," seru anak kembar Aiden dan Aluna bersamaan. "Ho ho. Papi takut sekali pada Adrian dan Arcelia, kalian sangat galak," kata Aiden yang berpura-pura ketakutan. Aluna yang selalu dijadikan rebutan oleh suami dan kedua buah hatinya itu pun tertawa, membuat Amora yang sedang kesal, menjadi semakin diam. Batinnya berkata, benarkah wanita yang dicintai Jason adalah kakak iparnya? Tapi, kenapa sikapnya biasa saja? Bahkan, tidak cemburu melihat kakak ipar bersikap manis pada suaminya. Apakah aku yang sudah salah menilai? Sayang, kenapa sih? Kenapa sikapmu menjadi aneh setelah melihat wajah kakak ipar? Apakah kalian sudah pernah bertemu sebelumnya? Di dalam kamar, Jason yang merasakan keanehan istrinya, berbicara dan bertanya dengan pelan. Pria itu tak ingin Amora menyembunyikan sesuatu darinya. Sedangkan Amora yang ditanya, tak menjawab pertanyaan suaminya. Yang ada, ia tetap diam di posisinya. "Tidak bisa, aku tidak boleh seperti ini. Sebelumnya aku sudah bilang, jika aku akan tetap berada di sisinya, apapun yang terjadi dan tidak peduli seperti apa masa lalunya," ucap Amora dalam hati. "Sayang," tegur Jason pada istrinya yang diam. Ditegur, Amora mengangkat wajahnya dan menatap sang suami. Selanjutnya, "Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa, jika kau dan kakak ipar sangat dekat," jawab Amora pelan. Mendengar perkataan Amora, Jason mengerutkan keningnya. "Sebenarnya kami tidak sedekat itu. Bahkan, pernah terlibat konflik panjang dan mungkin tidak akan pernah terlupakan," ucap Jason. "Apakah kau memiliki perasaan padanya?" tanya Amora. Jason mengangguk. "Ya, perasaan yang sangat dalam," jawabnya jujur. Memerah wajah Amora. Tak menyangka jika suaminya akan menjawab dengan jujur dan tanpa sungkan. "Tunggu sebentar, ada yang ingin kutunjukkan padamu," kata Jason. Pria itu berbicara sembari beranjak dari duduknya. Lalu, bergerak menuju nakas dan membuka lacinya. Di laci tersebut, ia mengambilnya. Dompetnya dan menunjukkan fotonya dan Aluna yang sebelumnya sudah dilihat tanpa sengaja oleh Amora. "Lihatlah," pinta Jason. "Aku sudah pernah melihatnya," ucap Amora dengan lirih dan bergetar. "Dulu, aku dan Luna pernah bertunangan. Bahkan, hampir menikah," ucap Jason. "Tapi, aku malah meninggalkannya di hari pernikahan. Aku menggores luka di hatinya sangat dalam. Aku menghinanya di depan banyak orang,
bahkan menikahi ibunya Jensen yang sedang mengandung tepat di hari itu juga. Paparnya. Mendengar cerita Jason, Amora menitikkan air mata. Lalu, menatap wajah suaminya yang terlihat bersalah. "Kau melakukan semua itu padanya?" tanya Amora. Jason kembali mengangguk. "Aku terpaksa karena dijebak dan ditekan oleh ibunya Jensen. Pada saat itu, aku tidak tahu jika Aluna mengalami amnesia." Di hari yang sama pula, Aluna dibawa pergi oleh Kak Aiden yang ternyata adalah kekasih, sekaligus pelindungnya. "Setelah aku tahu jika Aluna mengalami amnesia, aku sangat menyesal. Nasi sudah menjadi bubur, tidak ada yang dapat kulakukan. Hingga saat ini, perasaanmu begitu dalam padanya. Lalu, kenapa kau menikahiku jika hatimu masih miliknya?" tanya Amora lagi. Air matanya kini tak dapat dibendung lagi. Jason menggeleng. "Rasa di hatiku bukan cinta, Mora. Tapi rasa bersalah dan penyesalan. Meskipun ditukar dengan nyawaku, mungkin aku tidak dapat menebusnya," ucapnya. "Dulu Aluna dan Kak Aiden pernah berkata, mereka bisa memaafkanku, tapi tidak akan pernah bisa melupakan semua perbuatanku seumur hidup mereka," imbuhnya. Pria itu berbicara lirih, sedangkan jemarinya mengusap setitik cairan bening yang mengalir di pipi tirusnya. "Setiap kali aku melihat foto ini, aku selalu teringat dosaku di masa lalu. Aku akan teringat, seperti apa Aluna menangis saat kupermalukan di depan umum. Dosaku begitu banyak, Mora. Entah bagaimana aku menebusnya, aku benar-benar berdosa pada Aluna dan Kak Aiden. Foto ini adalah pengingat, agar aku tidak melupakan kesalahanku." "Kalian bertengkar?" Pertanyaan bernada santai tersebut, terlontar dari bibir Aiden. Sedangkan sepasang matanya, memperhatikan Amora yang sedang menyuapi Jensen makan. Jason yang duduk di samping Aiden itu pun menggeleng pelan tanpa berbicara sepatah kata pun. "Aku bertanya padamu. Tidakkah kau memberikan penjelasan padaku?" tanya Aiden lagi. Kepala Jason kembali menggeleng. "Tidak, Kak. Kami baik-baik saja," jawabnya pelan dan santai. "Jika tidak, kenapa sejak semalam istrimu bersikap dingin seperti itu?" Mendengar pertanyaan Aiden, Jason menghela napas pelan. Ia masih tidak memahami sikap istrinya, padahal semalam keadaan sudah baik-baik saja. Bahkan, Amora mengatakan jika tak mempermasalahkan masa lalunya dan Aluna. "Aku tidak tahu, sungguh. Semalam aku sudah bicara berdua dengannya, tapi dia mengatakan tidak terjadi apapun," jawab Jason. Tak ingin disalahkan atas apa yang tidak ia ketahui dan tidak lakukan. Aiden memicingkan matanya, menatap penuh selidik pada Jason, berusaha mencari kebohongan di mata adik tirinya. "Kau yakin?" Aiden kembali bertanya dengan suaranya yang tertahan. Jason mengangguk. "Ya," jawabnya singkat. Di satu sisi, Aiden sedang berbicara dengan Jason. Sedangkan di sisi lain, Amora menyuapi Jensen dengan begitu telaten. "Makan yang banyak, setelah makan baru boleh bermain dengan kedua sepupumu," ucap Amora pada Jensen. Mendengar perkataan Amora, Jensen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ibu juga harus makan, jangan hanya menyuapi Jen saja," kata Jensen. Tangannya bergerak, merebut sendok yang ada di tangan Amora, lalu menyuapi ibu sambungnya itu. Disuapi oleh Jensen, Amora tersenyum kecil dan menerima suapan bocah gembul itu. "Enak tidak?" tanya Jensen. Matanya yang sipit, menatap Amora yang sedang tersenyum. Amora mengangguk. "Jika Jen yang menyuapi, pasti rasanya enak," pujinya. Mendapatkan pujian dari Amora, Jensen terlihat begitu senang dan gembira. Bahkan, bocah gembul itu kembali menyuapi ibunya.
Setelah makanan yang ada di piring Jensen habis tak bersisa, Amora pun mengizinkan bocah gembul itu pergi bermain ke taman samping kediaman keluarga Cartel. Pergilah main bersama sepupumu. Ingat, tidak boleh bertengkar dan berkelahi. Saudara harus saling menyayangi dan melindungi, tidak boleh menyakiti. Mengerti? Ujar Amora dengan suaranya yang pelan, tetapi terdengar bersungguh-sungguh. Jensen mengangguk. Jen mengerti. Janji tidak akan nakal pada adik Andrian dan adik Arcelia. Timpalnya seraya tersenyum manis. Merasa gemas pada Jensen, Amora pun mengusap kepala anak sambungnya itu dan mengacak-acak rambutnya. Pintar sekali. Ibu semakin suka padamu. Puji Amora. Semakin lebar senyuman Jensen. Setelah itu, ia pun berlari menuju ke taman samping. Kediaman keluarga Cartel, menghampiri kedua sepupunya. Setelah Jensen pergi bermain, Amora beranjak dari duduknya dan pergi menuju halaman belakang rumah. Tiba di halaman belakang kediaman keluarga Cartel, Amora menghentikan mangkanya. Sepasang matanya tertuju pada Aluna yang duduk santai di sebuah kursi panjang. Setelah melihat sikapnya dan juga mendengar cerita Jason, ternyata dia benar-benar wanita yang baik dan istimewa, ucap Amora dengan pelan. Tidak seharusnya aku bersikap cuek dan tidak sopan seperti semalam padanya. Sekarang, aku benar-benar merasa malu. Sekedar menyapanya saja, aku merasa tidak pantas. Imbuhnya. Setelah mendengar semua cerita Jason semalam, Amora menjadi merasa bersalah pada Aluna. Tak hanya itu, ia juga merasa tidak pantas berdekatan dengan kakak iparnya. Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan Aluna, Amora merasa dirinya tidak layak sama sekali. Jika aku minta maaf padanya, apakah dia akan memaafkanku? Atau dia justru akan membenciku yang tidak tahu diri ini? Tanya Amora pada dirinya sendiri. Bibirnya berbicara pelan, sedangkan sepasang matanya masih saja memperhatikan Aluna yang sedang bersantai. Lama Amora memperhatikan Aluna dari jarak yang cukup jauh. Bahkan, berpikir bagaimana caranya meminta maaf pada kakak iparnya itu. Namun, setelah cukup lama berpikir, wanita itu malah semakin minder diri dan tidak berani meminta maaf. Sudahlah. Lebih baik aku menghindar saja jika terlihat kontak dengan kakak ipar agar dia tidak merasa terganggu dan kesal padaku, ucap Amora. Merasa tak layak berdekatan dengan Aluna dan menjalin hubungan keluarga, Amora pun berbalik dan hendak melangkah pergi. Namun, di saat ia hendak pergi, suara Aluna yang memanggilnya spontan menghentikan langkahnya. Adik ipar. Mendengar suara Aluna, Amora berbalik dan menatap ke arah sumber suara. Begitu melihat Aluna yang beranjak dari duduknya, wajah Amora langsung berubah merah. Kau kenapa? Tanya Aluna sembari beranjak mendekati Amora. Ditanya, Amora menggeleng pelan. Lalu, menundukkan sedikit kepalanya.